Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang kelangkaan. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah kelangkaan. Nah, nanti di video ini juga kita akan membahas tentang bagaimana untuk mengatasi kelangkaan, ya. Lalu kita akan mengenal tentang masalah-masalah pokok ekonomi, baik menurut aliran tradisional atau klasik, kemudian juga ada aliran modern. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini selengkapnya. Ya, yang pertama adalah tentang kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, dengan kata lain, terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya yang digunakan, ya. Dan yang kedua adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, ada gap di sini. Sumber dayanya terbatas, akan tetapi kebutuhannya tidak terbatas. Akhirnya apa? Ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Nah, padahal yang namanya kebutuhan itu harus terpenuhi. Nah, hal inilah yang memicu manusia, ya, mempunyai pilihan-pilihan ekonomi. Inilah yang memicu manusia juga untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi, ya. Jadi kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, contohnya adalah tanah. Tanah merupakan sumber daya ekonomi yang langka karena jumlahnya relatif tetap, sedangkan kebutuhan atas tanah harus bertambah. Kelangkaan tanah terutama terjadi di daerah perkotaan seperti Jakarta. Ya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang bermukim di kota, banyak tanah kosong yang beralih fungsi menjadi perumahan, lokasi industri, dan tempat perbelanjaan. Akibat pembangunan tersebut, ruang terbuka untuk tempat bermain anak-anak sulit ditemukan sehingga membuat anak-anak menggunakan jalan raya sebagai tempat bermain. Nah, ini adalah salah satu contoh kelangkaan. Nah, kemudian apa saja penyebab kelangkaan? Setidaknya ada 6 faktor penyebab kelangkaan, ya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya alam misalkan dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui. Akan tetapi sumber daya akan semakin berkurang akibat sifat manusia yang serakah, akibat kebutuhan manusia yang tadi yang tidak terbatas. Sehingga keterbatasan sumber daya inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya menjadi tidak merata. Ada wilayah yang tanahnya subur dan kaya barang tambang, ada pula wilayah yang tandus dan kekurangan air bersih. Nah, perbedaan letak geografis tersebut dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Nah, menurut Thomas Robert Malthus, pakar demografi dan ekonomi politik dari Inggris, laju pertambahan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat tidak diikuti dengan hasil produksinya, sehingga mengakibatkan hasil produksi tersebut tidak dapat memenuhi atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam. Nah, kemudian kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Contoh adalah produksi padi. Dalam sektor pertanian, produksi padi sekarang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri. Nah, kemudian yang kelima adalah lambatnya perkembangan teknologi. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Produsen butuh waktu untuk menerapkan teknologi produksi yang baru, sementara kebutuhan hidup manusia terus berkembang. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia karena kemampuan produksi, ya, perusahaan atau produsen masih terbatas. Nah, kemudian yang keenam adalah terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam adalah faktor alam yang bisa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup. Adanya bencana alam bisa menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Contohnya misalkan ada bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Nah, ini bisa mengakibatkan atau menghambat distribusi barang dan jasa.
Nah, keterlambatan ini akan menyebabkan masyarakat tidak bisa segera mengkonsumsi barang atau jasa yang ia butuhkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam contohnya adalah tanah, ya. Kemudian yang kedua adalah kelangkaan sumber daya manusia. Nah, kelangkaan sumber daya manusia ini lebih pada manusia-manusia yang berkualitas, ya, manusia-manusia yang mempunyai skill atau kemampuan. Semakin hari tenaga-tenaga ahli atau orang-orang yang kompeten dalam bidang produksi atau dalam bidang tertentu semakin langka. Nah, untuk mengatasi ini maka diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, baik formal maupun informal. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya modal. Nah, sumber daya modal dapat diartikan sebagai sumber daya hasil buatan manusia yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses produksi. Keterbatasan modal merupakan masalah yang dihadapi sehingga negara harus melakukan pinjaman kepada negara lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Kewirausahaan di sini merupakan kemampuan untuk mengolah, mengorganisasikan ketiga sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan berkaitan dengan skill yang dimiliki individu. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dalam upaya menghasilkan manusia-manusia yang memiliki sikap wirausaha dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap kemandirian. Nah, kemudian ada strategi mengatasi kelangkaan. Ya, strategi mengatasi kelangkaan ada 2. Yang pertama adalah dengan menyusun skala prioritas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skala prioritas. Yang pertama adalah tingkat urgensinya. Tingkat urgensi yaitu bagaimana di dalam menentukan pilihan mana yang harus didahulukan dan perlu dipertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan hal tersebut. Contohnya, misalkan ada seorang pelajar yang akan menghadapi ujian pada malam sebelum hari ujian, ia akan belajar. Namun tiba-tiba lampu kamar mati dan dia juga belum membeli pensil. Manakah yang lebih penting dari lampu belajar atau membeli pensil? Nah, dalam kasus ini, hal yang diutamakan adalah membeli lampu kamar sebagai sarana penerangan belajar, sedangkan alat tulis bisa meminjam kakak atau adik terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah kesempatan yang dimiliki. Pertimbangan kedua adalah jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Misalnya, dalam suatu kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. Demi kesembuhan dan kesehatan, maka obat merupakan kebutuhan nomor 1 dan yang paling utama untuk didahulukan dibandingkan hal lain yang bisa ditunda dan dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan masa depan. Contohnya, ada berbagai pilihan bidang les yang ingin kita ikuti. Tetapi karena keterbatasan suatu hal, maka kita harus menentukan salah satu dan tidak bisa memilih keduanya. Manakah yang harus kita pilih? Dalam hal ini kita harus mempertimbangkan mana yang paling bermanfaat bagi masa depan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kemampuan diri. Hal terakhir yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas adalah kemampuan diri. Contohnya, di zaman sekarang, persaingan hidup di kota besar sangatlah ketat dan memaksakan manusia untuk saling berlomba agar tidak tertinggal dengan yang lain. Nah, dalam kondisi kesemrawutan itu kadang muncul persaingan yang tidak sehat. Berusaha memaksakan diri agar bisa sama dengan orang lain tanpa mempertimbangkan kemampuan diri. Akibatnya, belum tentu akan bertahan lama. Bisa saja malah semakin menderita dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, pertimbangan kemampuan diri akan sangat berguna dan perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah bijak dalam menggunakan sumber daya. Nah, bijak dengan menggunakan sumber daya bisa dilakukan ya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara efektif dan efisien, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk tenaga terampil dan ahli di bidangnya sehingga dapat memaksimalkan kegunaan sumber daya. Misalkan dengan menyelenggarakan sebuah kursus atau pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengelola dan mendayagunakan modal secara tepat guna. Pengelolaan yang tepat guna ini akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Utamanya bagi seorang pengusaha, ia bisa mengefisiensikan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh akan maksimal. Nah, kemudian yang terakhir ada masalah pokok ekonomi. Ada 2 aliran di sini. Yang pertama adalah aliran klasik atau tradisional. Masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik atau tradisional dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama adalah masalah produksi. Nah, masalah produksi ini menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua adalah masalah konsumsi. Nah, masalah konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Dan yang terakhir adalah masalah distribusi yang menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah,
pokok masalah ini selanjutnya diperluas oleh aliran ekonomi modern, ya, yaitu what atau apa, how bagaimana, dan for whom untuk siapa. Yang pertama adalah what atau apa. Maka masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi agar sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga yang muncul pertanyaan adalah apa yang diproduksi, kemudian berapa jumlah barang yang diproduksi. Nah, yang kedua adalah bagaimana atau how. Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih tadi, persoalan yang harus dipecahkan yang kedua adalah bagaimana barang tersebut diproduksi. Ya, kemudian siapa yang memproduksi, sumber daya apa yang digunakan, teknologi apa yang akan digunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah for whom, untuk siapa. Setelah memecahkan persoalan bagaimana memproduksi, lebih lanjutnya adalah untuk siapa barang yang akan diproduksi itu. Nah, kemudian siapa yang akan menggunakan atau memanfaatkan, menikmati barang yang telah diproduksi. Sehingga dalam masalah pokok ekonomi aliran modern, yang pertama adalah apa barang yang akan kita produksi, kemudian berapa banyak jumlahnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang kedua. Masalah yang kedua adalah bagaimana. Ketika kita sudah menentukan barang apa yang kita produksi, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana cara memproduksinya, siapa yang memproduksinya. Dan yang terakhir adalah setelah barang itu selesai diproduksi, ya, untuk siapa barang itu, ya, akan disalurkan ke siapa, siapa yang akan menggunakan, siapa yang akan memanfaatkan barang yang sudah kita produksi. Nah, itulah masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Selanjutnya ada sebuah kuis. Nah, para pelaku ekonomi saling berinteraksi dan berhubungan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya interaksi di antara mereka, kegiatan ekonomi di seluruh dunia tidak akan berjalan. Pertanyaannya, siapa sajakah para pelaku kegiatan ekonomi tersebut? Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.